Assalamualaikum my students, how are you? I hope you and family are well, okay? And if you ask me how are you miss, I'm also fine, tapi sedikit rindu sama 4PB. Kapan-kapan kita video call, okay? Pakai aplikasi Zoom. Kalian juga sehat-sehat ya nak ya. Don't forget to take much water and wash your hands. Jangan kemana-mana dulu, stay at home, okay? Okay, before I announce the winners of the flash quiz, I would like to say thank you to all of you for joining my quiz, okay? Pertanyaan flash quiz yang kemarin adalah, jika kamu sudah besar, pekerjaan apa yang akan kamu pilih? Apakah pekerjaan yang menghasilkan jasa atau yang menghasilkan produk barang? Sertai alasannya juga ya. Oke, sebenarnya Miss mau bilang kalau jawaban kalian tuh bagus-bagus, tapi dari yang bagus-bagus itu Miss hanya bisa pilih 3 jawaban saja. Jadi bagi yang belum beruntung, ikut lagi ya di next flash quiz. The next flash quiz akan diadakan di akhir video ini, so keep staying, okay? Okay, now I'm going to announce the first winner. Bukan the first ya, maksudnya dia yang pertama submit jawaban, okay? Yang pertama adalah Azmi. Yay, congratulations to Azmi. Do you want to know what was Azmi's answer? Saya akan memilih pekerjaan yang menghasilkan jasa, yaitu tentara, karena tentara memiliki fisik yang kuat dan pemberani. Sama seperti Azmi ya, kuat dan pemberani. Oke, congratulations Azmi. Selanjutnya ada Dimas. Yeay, congratulations Dimas. Oke, jawaban dari Dimas adalah, pekerjaan yang saya pilih adalah pekerjaan yang menghasilkan jasa, yaitu dokter, karena saya ingin bermanfaat bagi kehidupan orang lain, bisa menyembuhkan penyakit sehingga selain mendapatkan uang, saya juga mendapatkan pahala yang terus mengalir karena menolong orang. Oh, what noble answer. Thank you Dimas. Jadi bisa dapat 2 ya, dapat pahala dan dapat uang. Okay, the third winner is Fatir. Yay, congratulations to Fatir. Sebenarnya Fatir punya 2 jawaban ya, tapi yang paling menarik perhatian Miss adalah jawaban presiden. Oke, jika saya besar nanti, pekerjaan yang saya pilih adalah pekerjaan yang menghasilkan jasa, yaitu presiden. Saya ingin menjadi presiden karena saya ingin memajukan bangsa dan negara yang saya cintai, agar negara saya menjadi negara yang bertanggung jawab, baik dan kuat. Let's support Fatir untuk menjadikan negara ini negara yang bertanggung jawab, baik dan kuat. Yeay, for Azmi, Dimas, Fatir, I owe you 1 heart, okay? Oke, sekarang kita akan belajar tematik 4I. Oh, tematik 4I ya. Jangan lupa disiapkan buku catatannya, alat tulisnya, dan juga take a note of what you have got from this video, oke? Untuk pembahasan kita hari ini, konservasi alam. Oke, kita sudah tidak asing lagi ya dengan kata konservasi, karena pada tema sebelumnya, konservasi ini juga pernah dibahas. Konservasi berasal dari bahasa Inggris, yaitu conservation, yang artinya pelestarian atau perlindungan. Jadi, konservasi alam adalah suatu upaya yang dilakukan oleh manusia untuk melestarikan alam. Jadi segala sesuatu yang kita lakukan untuk melestarikan alam disebut konservasi. Tentunya manusia memiliki tujuan yang baik untuk melakukan konservasi. Manusia
Manusia sangat sadar bahwa tanaman dan hewan merupakan hal yang penting bagi manusia. Maka dari itu, bukan hanya manusia saja yang perlu dilindungi, tetapi tanaman dan hewan. Seperti yang kita ketahui, jika tidak ada tanaman dan hewan, bagaimana manusia akan makan? Jika manusia tidak makan, bagaimana manusia akan hidup? Maka dari itu, konservasi bertujuan untuk melindungi tanaman dan hewan. Yang kedua, konservasi bertujuan untuk membuat ekosistem seimbang. Sebagai contoh, jika tidak ada tikus, maka makanan ular akan berkurang. Maka ular akan mati. Jika ular mati, maka makanan burung elang juga tidak ada. Maka dari itu, jika tikus tidak ada, maka tidak ada ular. Jika tidak ada ular, maka tidak ada burung elang. Pastinya konservasi ini sangat bermanfaat bagi manusia. Yang pertama adalah konservasi dapat melindungi flora dan fauna yang langka. Karena di dalam konservasi ini, flora dan fauna langka akan dijaga. Yang kedua, ekosistem terhindar dari kerusakan seperti tujuan awal dari konservasi tadi. Lalu, kualitas lingkungan akan terjaga karena ekosistem akan seimbang. Selanjutnya, kita akan membahas tentang jenis-jenis konservasi. Sebenarnya ada banyak ya jenis-jenis konservasi, tapi kebanyakan dari kalian sering tertukar antara cagar alam, taman nasional, dan kebun raya. Oke, untuk melihat perbedaannya, ayo perhatikan slide selanjutnya. Oke, yang pertama akan kita bahas adalah cagar alam. Cagar alam adalah wilayah yang di dalamnya ada tumbuh-tumbuhan, ada hewan, atau ekosistem yang khas. Sesuatu yang ada di cagar alam akan dibiarkan berkembang secara alami. Supaya tidak terganggu oleh manusia, cagar alam biasanya dilindungi secara ketat. Karena itu, kegiatan wisata dan kegiatan komersial sangat dilarang di cagar alam. Kita bisa masuk ke cagar alam, namun sebelum masuk, kita harus memiliki surat izin khusus terlebih dahulu. Tanpa surat izin khusus itu, kita tidak bisa masuk. Oke, ini adalah contoh cagar alam gabungan yang ada di Jawa Tengah. Oke, bisa dilihat ya bapak-bapak dan ibu-ibunya. Oh, cuma satu ya ibunya. Bapak-bapak dan ibu yang ada di gambar ini memakai pakaian yang khusus. Berarti mereka bukan orang sembarangan dan pastinya mereka punya surat izin. Yang kedua adalah Taman Nasional. Taman Nasional mirip dengan cagar alam. Di kawasan ini ada tumbuh-tumbuhan juga, ada hewan, atau ekosistem yang khas. Bedanya, Taman Nasional masih boleh dikunjungi untuk tujuan penelitian, pendidikan, rekreasi, dan pariwisata. Jadi semua orang boleh masuk ya di Taman Nasional ini. Oke, ini adalah contoh Taman Nasional Bukit Barisan yang ada di Sumatera Utara. Dekat dengan kita ya. Perhatikan gambarnya. Oke, seperti yang kita lihat, di situ ada wisatawan yang sedang wisata dengan menggunakan gajah. Tentunya harus dengan pemandu ya, tidak boleh berkeliaran di Taman Nasional Bukit Barisan sendiri. Selanjutnya adalah kebun raya. Kebun raya atau kebun botani adalah suatu lahan yang ditanami berbagai jenis tumbuh-tumbuhan yang ditujukan untuk keperluan koleksi, penelitian, dan konservasi. Selain itu, kebun botani juga dapat berfungsi sebagai sarana wisata dan pendidikan bagi pengunjung. Berarti, orang lain juga diperbolehkan masuk ke kebun raya. Contoh dari kebun raya yang ada di Indonesia adalah Kebun Raya Bogor yang berada di Jawa Barat. Kebun Raya Bogor ini terletak di depan Istana Kepresidenan ya.
tempat di mana Bapak Jokowi bertugas. Oke, seperti yang kita lihat di gambar kedua, ramai orang berkunjung ke Kebun Raya Bogor ini. Ada yang sudah pernah? Oke, it's flash quiz time. Dari penjelasan Miss mengenai jenis-jenis konservasi, ada cagar alam, taman nasional, dan juga kebun raya. Sekarang, the question for our flash quiz is, apa perbedaannya ketiga jenis-jenis konservasi tersebut? Oke, dibaca lagi ya soalnya. Dibaca dengan baik. Oke, Miss tunggu jawabannya ya. Jawabannya harus setepat mungkin dan sebagus mungkin. Jawabannya langsung aja dikirim ke Google Classroom ya, kelas tematik dengan judul Flash Quiz. Oke, Miss tunggu jawabannya sampai jam 8 malam nanti. Oke, thank you so much for watching. Stay safe everyone and please stay at home. Don't forget to wash your hands, drink much water, and keep praying. Jangan lupa sholat, oke? Assalamualaikum.